Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Heru Amrashid dengan BP 1911-022-025, Rizcha Suryaningsi dengan BP 1911-022-031, dan Dita Antriana dengan BP 1911-022-033. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan prosedur audit pada kasus utang dagang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai siklus audit dagang pada latihan 1. Yang pertama, kita mempelajari dan mengevaluasi internal control dan siklus pembelian dan pelunasan. Di sini kita dianggap telah mempelajari internal control klien dan menyimpulkan bahwa internal control klien atas siklus pembelian dan pembayaran sudah memadai. Di sini tidak ada tugas mahasiswa. Kemudian kita diminta untuk menyiapkan lead schedule, kemudian mengisi lead schedule berdasarkan saldo utang dagang per 31 Desember 2019 yaitu 557 dan saldo utang per 31 Desember 2018 yaitu 488. Nah, kita diminta untuk menyiapkan ini dan mengisi unaudited dengan auditednya sesuai dengan perintah yang disoal. Kemudian kita disuruh mentelusuri unaudited 31 Desember 2019 ke GL. Pada kasus ini kita dianggap telah mentelusuri GL dan saldo pada GL 557. Kemudian karena ini sesuai GL, maka kita beri tanda tick mark GL. Kemudian kita diminta untuk memeriksa audited per 31 Desember 2018 ke laporan tahunan sebelumnya yang telah diaudit. Nah, kita diminta untuk memeriksa ini ke laporan tahunan sebelumnya. Dan di sini kita menemukan bahwa audited per 31 Desember 2018 yaitu 488 dan sesuai dengan yang ada di sini, dan kita disuruh memberi tanda tick mark di sini. Kemudian kita buat tick mark PY artinya period year, artinya kita telah mentelusuri ini ke saldo laporan tahunan sebelumnya yang telah diaudit. Langkah kelima yaitu kita minta daftar umur utang kepada klien untuk akhir tahun berjalan. Berdasarkan informasi umum ini, diketahui bahwa daftar umur utang sudah diperoleh dari klien dan sudah diarsipkan dalam kertas kerja indeks G1. Pada langkah kelima ini, kita hitung kebenaran penjumlahan dan kemudian berikan tick mark yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kita telah menghitung kembali kebenaran penjumlahan pada indeks kertas kerja indeks G1. Kita lakukan penjumlahan kembali. Jika benar, maka kita berikan tick mark footing terkait dengan penjumlahan kembali tadi. Untuk setiap saldonya. Kita lanjut pada langkah ke-6. Setelah kita melakukan penjumlahan kembali, maka kita periksa saldo hutang yang ada pada daftar umur hutang ke General Ledger pada kertas kerja indeks G1. Nah, pada langkah ke-6 ini kita dianggap sudah menelusuri ke GL dan kita menyimpulkan bahwa saldo hutang sudah sesuai dengan GL. Nah, ini kita berikan tick mark GL jika sudah sesuai dengan General Ledger. Nah, selanjutnya itu langkah ke-7, kita periksa kebenaran penjumlahan pada daftar faktur pembelian yang ada pada kertas kerja indeks G2. Nah, pada langkah sebelumnya kan kita sudah melakukan penjumlahan kembali pada daftar umur hutang indeks G1. Nah, pada langkah ke-7 ini kita pastikan bahwa saldo yang ada, saldo-saldo supplier tersebut sesuai dengan rincian yang ada daftar umur hutang.
Misalnya pada supplier rezeki lancar, diketahui bahwa pada daftar umur hutang itu saldo utang rezeki lancar itu sebesar 105 juta rupiah. Nah, terdiri dari 75 juta dan 30 juta. Nah, kita lakukan penelusuran ke daftar faktur pembelian untuk menentukan apakah benar ada pembelian sebesar 105 juta tersebut. Nah, dapat kita lihat pada indeks G2, pada daftar faktur pembelian itu rezeki lancar melakukan pembelian sebesar 20 juta dan 10 juta pada tanggal 2 November dan 4 November. Maka jangka waktunya itu termasuk ke rentang 30 sampai 60 hari. Nah, rezeki lancar juga melakukan pembelian itu pada tanggal 15 dan 22 November itu sebesar 25 juta dan 50 juta. Nah, di bulan yang sama maka kita kategorikan di umur 1 sampai 30 hari. Kita lakukan penelusuran ke indeks G1 ini. Ternyata benar dan sesuai. Lalu kita berikan tick mark, begitu juga dengan supplier-supplier yang lain. Nah, jika terdapat perbedaan antara yang ada pada indeks G1 dengan indeks G2, maka kita berikan tick mark yang berbeda dengan yang sesuai. Nah, langkah selanjutnya itu kita lanjut pada langkah ke-8, itu yaitu melakukan penelusuran terhadap saldo utang individual G1 ke faktur pembelian. Kita berikan tick mark atau indeks silang pada indeks G1 dan indeks G2. Nah, jika saldo pada indeks G1 itu sesuai dengan saldo indeks yang ada pada indeks G2, maka berikan tick mark pada indeks G1 ini G2. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa saldo utang pada daftar umur hutang sudah sesuai dengan saldo utang yang ada pada daftar faktur pembelian. Nah, jika terdapat perbedaan, maka sama halnya dengan langkah sebelumnya, kita berikan tick mark yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ke-9, yaitu periksa apakah barang yang telah dibeli dan termasuk dalam daftar utang telah sampai di gudang klien per tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini tugas kita yaitu memberikan tick mark yang diperlukan pada indeks G1. Jika barang telah sampai atau belum sampai di gudang klien, maka bentuk tick mark untuk menunjukkan barang telah sampai atau belum sampai harus berbeda. Nah, apakah barang Oke, kita lihat dulu apakah barang-barang utang ini telah sampai semua. Maka kita akan lihat ke G2 dan ternyata ada satu transaksi barangnya yang belum sampai tapi sudah diakui sebagai hutang. Ini transaksinya, tapi sudah diakui sebagai hutang karena di sini dia menggunakan FOB shipping point. Nah, maka jika barangnya telah sampai, maka kita akan memberikan tick mark G1 dan sedangkan ini kita beri G2. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ke-10, yaitu telusuri saldo hutang pada daftar hutang ke jurnal pengeluaran kas. Itu saudara menelusuri kecuplikan pengeluaran kas. Kemudian berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 hanya untuk saldo utang yang sudah dibayar pada tahun 2020. Berikan juga indeks silang pada G4 di sebelah kolom jumlah bahwa jumlah pembayaran tersebut sesuai dengan indeks
G1. Oke, mari kita lihat subsequent payment. Apakah utang tersebut benar-benar ada, makanya diperiksa di subsequent payment. Di cuplikan pengeluaran kas atau subsequent payment. Nah, jadi kita telah lihat rezeki lancar, yaitu sebesar 30 juta. Apakah dibayar? Nah, kita cek dulu 30 juta rezeki lancar. Ternyata sudah dibayar pada tanggal 4 Juni ya. Pada tanggal 4 Juni tahun 2020. Artinya hutang ini hutang fiktif atau sudah dibayar. Kemudian kita kasih tanda ke G1. Kita kasih tanda G1 bahwa hutang tersebut sudah dibayar. Kita kasih tanda G1. Kemudian kita masuk ke yang ke-11, yaitu lakukan konfirmasi ke supplier, kemudian pelajari daftar konfirmasi tersebut, kemudian berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja dan indeks silang pada kertas kerja G3. Nah, penjelasan perbedaan hasil konfirmasi yang disampaikan oleh Toronto PT dapat diyakini kebenarannya. Berikan tick mark yang diperlukan pada PT Toronto terkait hal tersebut. Nah, tugas kita itu berikan tick mark yang diperlukan pada kertas G1. Jika sesuai dengan hasilnya, maka kita beri C atau confirm, atau tick mark RD jika tidak sesuai dengan hasil konfirmasi tadi. Kemudian berikan juga indeks silang pada kertas kerja G3. Buat usulan jurnal penyesuaian jika menurut saudara diperlukan. Oke, rezeki lancar. Nilai konfirmasinya yaitu 105. Kemudian hasil konfirmasinya juga 105. Maka ini sesuai dengan daftar hutang 105. Kemudian kita lihat juga Sinar Terang Mulia, nilai konfirmasinya 65 juta dan hasil konfirmasinya juga 65 juta. Maka kita beri juga tick mark confirm atau C pada Sinar Terang Mulia. Kemudian kita lihat PT Toronto, yaitu nilai konfirmasinya 70 juta sedangkan hasil konfirmasinya 100 juta. Nah, di sini maksudnya cek dari PT Sinar Jaya Abadi berupa cek BNI dengan senilai 30 juta untuk pembayaran pembelian barang tanggal 23 bulan 10 2019 hilang. Cek diberikan kepada Toronto pada tanggal 25 bulan 10 2019. PT Sinar Jaya Abadi berjanji akan mengganti, namun hingga tanggal 31 Desember 2019 belum diganti. Nah, di sini dikatakan bahwa cek tersebut hilang. Namun pada saat memberikan cek tersebut, hutang ke Toronto ke PT Toronto sudah didebit. Nah, makanya caranya kita akan buat jurnal penyesuaiannya, yaitu kita debitkan cash in bank sebesar 30 juta dan kita kreditkan hutang akun payable karena hutang ke Toronto tersebut sudah didebit tetapi ceknya hilang. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu perbedaan saldo dengan Yokohama. Karena ada pembelian barang dagang dari Yokohama sebesar 20 juta, barang dikirim dari Yokohama tanggal 31 Desember 2019 dan sampai di PT Sinar Jaya Abadi tanggal 5 Januari 2020.
dengan syarat pembelian FOB destination. Tugas kita itu memberikan T-Smart yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3 buat usulan jurnal penyesuaian jika menurut saudara diperlukan. Berikan T-Smart diperlukan pada kertas kerja G1. Nah, oke. Di soal tadi dibilang itu Yokohama, perbedaan saldo dengan Yokohama. Oke, selisih di sini adalah 20 sebesar 20 juta adalah pembelian pada tanggal 31 Desember 2019. Barangnya sampai pada tanggal 5 Januari. Oke. Jadi di sini pembeliannya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019, tetapi barangnya sampai pada tanggal 5 Januari 2020. Karena 20 juta belum bisa diakui meskipun 31 Desember, tapi barangnya sampai pada tanggal 5 Januari. Nah, penyebabnya itu karena mereka menggunakan syarat pembelian FOB destination. Tetapi jika mereka menggunakan FOB shipping point, maka utang tersebut bisa tetap diakui transaksinya.